Shalom. Selamat sore saudara-saudara terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan. Terpuji-pujilah Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, Allah sumber segala penghiburan. Jika boleh kita hidup, boleh bernapas, semuanya itu oleh karena anugerah Tuhan. Tuhan belum datang, itu karena Tuhan menunjukkan kesabarannya bagi kita, agar kita berbuah-buah di dalam kebenaran, berbuah yang manis, menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan hati sesama. Saudara terkasih, pada sore hari ini saya mau berbagi-bagi firman, berbincang-bincang santai saudara terkasih, di mana kita harus hidup di dalam kebenaran dan ada di dalam kebenaran itu saudara terkasih. Sebab itu saya akan membaca firman, yaitu di Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara terkasih, firman Tuhan berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada yang dapat datang kepada Bapa jika tidak melalui aku. Saudara terkasih, kita harus mengimani saudara terkasih bahwa kebenaran itu adalah firman Tuhan yang harus kita imani, dan jalan itu adalah firman Tuhan saudara terkasih yang kita harus imani. Hidup itu adalah firman itu saudara terkasih yang kita harus imani. Yesus Kristus itu adalah firman yang telah menjadi manusia. Yesus Kristus itu adalah hidup saudara terkasih. Sebab itu kita harus mengimani firman Tuhan itu menjadi kekuatan kita, menjadi kehidupan kita. Sebab firman Tuhan itu adalah cahaya kemuliaan Yesus Kristus, saudara terkasih, gambaran Allah. Jika kita mengimani firman Tuhan, saudara terkasih, kita hidup di dalam kekuatan firman Tuhan, hidup di dalam jalan kebenaran, dalam Yesus Kristus Tuhan. Kita bukan lagi orang asing ataupun pendatang, tapi kita kawan, sewarga, orang-orang kudus, yaitu anggota kerajaan Allah. Kita bukan orang asing lagi, tetapi kita kawan orang-orang kudus, anggota kerajaan Allah, yang dibangun atas para rasul dan para nabi-nabi, di mana Yesus Kristus adalah batu penjuru kita, saudara terkasih. Yesus Kristus adalah kepala yang membangun kita menjadi rumah-rumah Allah, bait-bait Allah di dalam Tuhan, saudara terkasih. Kita adalah bait Allah, di mana Roh Tuhan ada di dalam kita, yaitu firman Tuhan ada di dalam kita, yaitu firman Tuhan, Roh Allah yang memerdekakan kita, saudara terkasih. Sebab firman itu mengajar, menasihati, menunjukkan kesalahan, merubah tingkah laku kita, mendidik kita, mengajar kita untuk berjalan di dalam kebenaran, saudara terkasih. Sebab itu saudara terkasih, jika kita berbalik kepada Tuhan, saudara terkasih,
kita harus beriman dan percaya kepada Allah Bapa, Tuhan Yesus, saudara terkasih. Sebab Tuhan itu adalah roh, saudara terkasih. Roh yang ada tinggal di dalam kita, saudara terkasih. Roh itu memerdekakan. Roh itu adalah kebenaran, saudara terkasih. Sebab itu, tanpa iman, kita tidak layak di hadapan Tuhan. Jika kita berbalik kepada Tuhan, kita harus percaya bahwa Tuhan memberikan upah kepada kita bagi Dia yang mencari Dia dan melakukan kehendak-Nya, saudara terkasih. Tuhan itu adalah Allah yang memberikan upah bagi kita, yang mendengar doa kita dan menjawab segala doa kita, saudara terkasih. Sebab itu Tuhan Yesus ada di depan pintu, mengetok pintu, dan barang siapa yang membuka, dan Ia akan masuk dan makan bersama-sama dengan kita, saudara terkasih. Yesus mengetok di depan pintu, agar barang siapa yang membukakan pintu, maka Tuhan akan masuk, maka Tuhan akan makan bersama-sama dengan kita, saudara terkasih. Sebab itu barang siapa yang menerima Dia akan diberi kuasa menjadi anak-anak Allah, saudara terkasih. Kita menjadi anak-anak Allah, saudara terkasih, jika kita menerima, membuka pintu, menerima firman Tuhan Yesus. Kita menjadi anak-anak Allah. Sebagai anak-anak Allah didengar doanya, saudara terkasih. Sebab itu firman Tuhan berkata, tinggallah di dalam aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Dan apapun yang kau minta di dalam nama-Ku, maka Aku akan memberikannya, saudara terkasih. Sebagai anak-anak Allah, doa kita akan didengar. Sebab Yesus Kristus Tuhan telah memperdamaikan kita dengan Allah Bapa, dengan Dia menjadi anak domba Allah yang telah disalibkan, mati untuk menebus dosa-dosa kita, saudara terkasih. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang dapat menyelamatkan kita selain nama Yesus Kristus Tuhan, saudara terkasih. Sebab itu, saudara terkasih, jika kita menjadi anak-anak Allah, saudara terkasih, kita menerima Roh Kudus, di mana Roh Kudus itu adalah roh kebenaran, roh yang memerdekakan, roh damai sejahtera, saudara terkasih. Sehingga dimanapun kita berada, saudara terkasih, kita menjadi berkat dimanapun berada. Kita memberikan damai sejahtera, membuat suasana yang keruh menjadi damai, saudara terkasih. Sebab kebenaran itu membuahkan damai sejahtera, dan kebenaran itu membuat rasa damai dan membuat perdamaian, saudara terkasih. Kebenaran itu menimbulkan damai sejahtera, dan akibat kebenaran itu membuat rasa damai, rasa tenang, saudara terkasih, sehingga orang yang hidup di dalam kebenaran akan tinggal di tempat yang damai, yang sejahtera, yang aman, saudara terkasih. Sebab itu, saudara terkasih, kita yang jauh biarlah menjadi dekat. Kita lebih lagi menerima kebenaran firman itu dalam doa, dalam penyembahan, dalam merenungkannya dan melakukannya agar kita berbahagia, saudara terkasih. Jangan kita percaya tapi kita tidak menerima kebenaran itu menjadi kehidupan kita, menjadi kekuatan kita, saudara terkasih. Agar kekuatan kuasa Tuhan itu nyata di dalam hidup kita, di mana kekuatan firman Tuhan itu bekerja, sehingga
Allah damai sejahtera bertata di dalam hati kita, menimbulkan kita rasa aman, rasa tentram, sebab kita hidup di dalam kebenaran, saudara terkasih. Sebab rancangan Tuhan bukanlah rancangan kecelakaan, tetapi memberikan masa depan penuh pengharapan di dalam Yesus Kristus Tuhan, saudara terkasih. Sebab itu kita harus hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam kekuatan firman Tuhan, saudara terkasih. Sebab itu firman Tuhan berkata, barang siapa yang mendengar suaraku, percaya kepada Allah Bapa. Barang siapa yang mendengarkan aku, ia percaya kepada Allah Bapa, dan ia akan mendapat kehidupan kekal, saudara terkasih. Itulah firman Tuhan, saudara terkasih. Kita harus mendengar Yesus Kristus Tuhan, percaya kepada Allah Bapa, saudara terkasih, beriman kepada Yesus Kristus Tuhan. Oleh kematiannya di kayu salib, kita ditebus, kita disembuhkan, kita diangkat dari kegelapan kepada terang yang mulia, saudara terkasih. Sebab itu, saudara terkasih, kita yang hidup di dalam kebenaran akan dimerdekakan, dibangkitkan, tidak di bawah kuk perbudakan, saudara terkasih. Sebab Yesus Kristus Tuhan telah memerdekakan kita. Sebab itu kita harus berdiri teguh di dalam iman, saudara terkasih. Jangan lagi hidup di bawah kuk perbudakan dosa, kuk perbudakan keinginan-keinginan daging, kuk perbudakan belenggu-belenggu hati yang penuh dengan kepahitan, tetapi kita terima Allah damai sejahtera, yaitu firman-Nya, Roh Kudus yang membawa kita berjalan dalam seluruh kebenaran Allah Bapa, dan kita akan menerima kehidupan yang kekal, saudara terkasih. Sebab kita adalah anak-anak Allah yang menerima warisan, saudara terkasih. Sebab itu Paulus berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya, dan dalam persekutuan dalam penderitaannya, dan menjadi sama dalam kematiannya, agar aku dibangkitkan di hari yang kala Tuhan Yesus datang, aku dibangkitkan bersama-sama Dia, saudara terkasih. Dan firman-Nya berkata, apa yang kuanggap keuntungan, kuanggap sampah, dan aku meninggalkan segala yang ada di belakangku, dan ku menghadapkan diriku ke depan kepada tujuan, dan aku berlari-lari untuk mendapat mahkota kehidupan, yaitu kehidupan kekal yang disediakan Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Saudara terkasih, sebab itu saudara terkasih, kita harus hidup di dalam kebenaran, tinggal di dalam kebenaran, saudara terkasih, dan kita menjadi anak-anak Allah, saudara terkasih. Kita harus bertumbuh di dalam iman, dalam pengenalan akan Tuhan, agar kita beroleh takut akan Tuhan, sehingga kita dapat melakukan segala kehendak Tuhan, firman-Nya, di dalam takut akan Tuhan. Dalam melakukan kehendak firman-Nya, kita akan mengalami Tuhan di dalam hidup kita. Kita beroleh damai sejahtera, sukacita, sehingga dimanapun kita berada, saudara terkasih, kita menimbulkan suasana damai sejahtera, sukacita. Kita menjadi berkat dimanapun kita berada. Kita memberikan buah-buah yang manis, buah-buah sukacita, buah-buah damai sejahtera yang ada di dalam diri kita, yaitu Yesus Kristus Tuhan yang bekerja, baik kemauan maupun kerelaan, sehingga kita berbuah-buah kebenaran untuk menyenangkan dan untuk kemuliaan Allah Bapa.
Saudara terkasih, biarlah pada akhir zaman ini kita semakin giat di dalam pekerjaan Tuhan. Saudara terkasih, sebab hari-hari ini semakin jahat, kasih semakin dingin. Saudara terkasih, waktu-waktu orang sekarang sibuk dengan perkara-perkara kedagingan, perkara-perkara duniawi. Tetapi kita anak-anak Tuhan, biarlah kita bertekun di dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan, menyampaikan firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan, agar banyak jiwa-jiwa yang haus, yang lapar akan firman Tuhan, diberikan kelegaan, banyak jiwa-jiwa dibawa kepada pertobatan, dibawa pada keselamatan, yaitu yang hanya ada di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang dapat datang kepada Bapa jika tidak melalui nama Yesus Kristus Tuhan. Saudara terkasih, biarlah pada hari ini kita diberkati, baik kita jasmani terlebih rohani kita semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan lebih lagi, agar kita melakukan kehendak Tuhan dengan taat dan setia dalam takut akan Tuhan, dan kita akan mengalami Tuhan di dalam kehidupan kita. Kiranya kita diberkati hari ini. Terpuji-pujilah Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, Allah sumber segala penghiburan. Bagi Dialah segala pujian, hormat, kemuliaan, kekuatan, dan kuasa sampai selama-lamanya. Shalom.